Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga Allah yang telah membangkitkan Yesus dari alam maut melimpahkan penghiburan iman kepada kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Kita akan melihat di dalam Hari Raya Paskah minggu ini bagaimana pewartaan mengenai Kristus sebenarnya sejak awal sudah bersifat universal. Meskipun keselamatan itu datang lewat orang-orang Yahudi, namun orang-orang Yahudi yang menjadi bagian dari keselamatan itu, Yesus dan teman-temannya, itu mewartakan kabar gembira itu bagi semua orang. Dan itu memang sesuai dengan kalau kita nanti merayakan Natal, di mana damai itu berkenan bagi semua orang yang senang kepada damai itu. Saudara-saudara sekalian, di dalam bacaan pertama kita akan melihat bagaimana Rasul Santo Petrus itu mewartakan kebangkitan kepada Cornelius, seorang perwira Roma. Dan di dalam bacaan Injil kita akan melihat peristiwa yang tadi malam kita dengarkan, keyakinan akan kebangkitan Yesus karena mereka menuju ke makam dan menemukan makam itu kosong. Di dalam keyakinan orang-orang Yahudi, kalau orang itu tidak mati, berarti dia bangkit. Itu keyakinan mereka. Sehingga murid-murid Yesus yang adalah orang Yahudi merasa yakin, memang tidak ada jenazahnya, berarti dia bangkit. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengagungkan hari ini dengan membangkitkan putra-Mu dari alam maut yang membuka harapan hidup kekal bagi kami. Kami mohon teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup baru yang Kau anugerahkan berkat kebangkitan putra-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah seorang perwira bernama Kornelius di kota Kaisarea. Di situ Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan dengan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan keliling sambil berbuat baik, dan ia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami sendiri, yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan memberikan kesaksian bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira.
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setia-Nya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup itu. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Amen.
Yesus Kristus sudah dikurbankan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakan. Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci, yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kamu. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari sekalian, dalam salah satu dokumen Konsili Vatikan II, Nostra Aetate, terjemahan dalam bahasa adalah zaman kita, dikatakan bahwa Gereja Katolik tidak membebankan peristiwa Yesus itu kepada bangsa Yahudi. Untuk mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi, peristiwa yang menyangkut bangsa Yahudi pada zaman Yesus. Dan bahwa Yesus disalib, hukuman sebagai seorang budak, itu tidak hanya sah secara hukum, tapi juga secara sejarah diceritakan oleh sejarawan Yahudi Josephus Flavius dan juga seorang senator Yahudi namanya Tacitus, yang mengatakan bahwa Yesus disalib pada zaman Gubernur Pontius Pilatus pada masa Kekaisaran Tiberius. Sehingga fakta bahwa Yesus disalib memang ada dan dicatat bukan oleh orang-orang Kristen, tapi oleh orang non-Kristen. Dan kalau dia mati disalib, justru lebih membuktikan lagi bahwa memang Yesus disalib karena dia dianggap sebagai seorang budak, dan itu hukuman bagi warga negara non-Romawi. Kalau warga negara Romawi seperti Rasul Santo Paulus itu dihukum dengan dipancung. Itu adalah aturan pemerintah Kaisar Romawi. Sehingga kita melihat fakta Yesus yang disalibkan adalah suatu fakta yang tercatat. Bahwa kebangkitan itu menjadi keyakinan orang-orang Kristen dan siapapun yang percaya, itu adalah pemahaman iman orang-orang yang percaya kepada kebangkitan seperti kita sekarang ini. Dan saudara-saudara sekalian, mengapa para murid itu begitu getol untuk mewartakan kebangkitan justru pada saat situasi antiklimaks, situasi sulit itu melanda mereka? Karena mereka yakin bahwa itu adalah saatnya bagi mereka untuk membuktikan apa yang dikatakan oleh Yesus sebelumnya, bahwa dia akan wafat, disalib, kemudian bangkit.
Dan kata-kata itu sebetulnya pada ketika Yesus masih hidup, itu menjadi kata-kata yang sangat menakutkan. Kalau memang terjadi, itu pasti pengikut-pengikut Yesus yang tadinya lari akan kembali, dan itu terjadi. Dan itulah kemudian maka para murid-murid Yesus itu tidak pernah berhenti untuk mewartakan kebangkitan. Dan itulah yang kemudian menenteramkan iman mereka, bahwa ternyata Yesus yang seakan-akan itu kalah, tapi ternyata menang telak dengan kebangkitannya. Di dalam bacaan pertama kita melihat bagaimana ketika disuruh pergi ke rumah perwira Kornelius, di situ juga Rasul Santo Petrus itu kemudian mewartakan mengenai kesaksian itu. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib, tapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan itu akan kita lihat dalam seluruh Injil, dan hampir semua tulisan dari Rasul Santo Paulus, termasuk yang kita dengarkan di dalam bacaan kedua hari ini, adalah mewartakan mengenai kebangkitan. Memang kebangkitan adalah sesuatu yang nanti, tetapi meskipun nanti, itu sesuatu yang harus memberikan dasar hidup kita sekarang. Kalau kemudian para murid-murid Yesus itu dengan penuh kegembiraan dan sukacita mewartakan kebangkitan, kematian dan kebangkitan, sesuatu yang seakan-akan itu lemah tapi justru menjadi kuat, untuk mengatakan bahwa itulah sumber kegembiraan mereka. Dan kalau kemudian gereja Katolik hingga saat ini juga tetap mewartakan apa yang diwartakan oleh para rasul, para murid Yesus, dan para pendahulu-pendahulu gereja, untuk mengatakan bahwa iman kebangkitan itu menjadi sesuatu yang katakanlah memberi semangat kepada umat Kristiani untuk tidak pernah takut dalam situasi apapun juga, persis seperti yang dialami oleh para murid waktu itu. Maka saudara-saudara sekalian, sekarang kita memang sedang mengalami situasi yang tidak menguntungkan. Namun marilah kita menghadapi itu dengan tenang, tidak usah panik, menjalankan apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, karena tujuannya agar kita semua bersama-sama mendapatkan keselamatan. Saudara-saudara sekalian, selamat Paskah. Semoga kebangkitan Yesus memberikan arti baru dan semangat baru, terutama pada saat sekarang ini. Amin. Kita doakan, aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Doa umat. Kristus Sang Mesias, sumber kehidupan, telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbanan-Mu di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa, agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa, demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus,
Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang oleh tukang-tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil makmur merata. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan dan selamatkanlah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan tetap tinggal bersama dengan kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan, dan kegembiraan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Lagu persembahan. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima di pemberian Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah kurban yang kami persembahkan kepadamu di tengah sukacita Paskah. Dengan kurban ini gerejamu Engkau perbaharui dan Engkau pelihara secara mengagumkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Teristimewa pada hari Minggu Paskah ini, layalah Engkau kami muliakan dengan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Karena wafatnya kami dibebaskan dari kematian kekal, dan dalam kebangkitannya kehidupan semua orang dibangun kembali dan dipugar dengan semangat dan harapan baru. Sebab berkat wafat dan kebangkitan Kristus, suatu angkatan baru putra-putri cahaya dilahirkan untuk kehidupan abadi, dan bagi para beriman dibukakan kembali pintu gerbang kerajaan surga. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah, bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap di Kau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti mengucap syukur kepadamu. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Vincentius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah kan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan muda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Saudara-saudari terkasih, inilah roti dari Allah, roti yang turun dari surga dan yang beri hidup kepada dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Ya Allah, lindungilah gerejamu dengan kasih-Mu yang abadi, agar setelah Engkau berani barui dengan perayaan misteri Paskah, umat-Mu sampai pada kemuliaan kebangkitan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus.